Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore yang berbahagia ini, pertama saya mengucapkan salam seni budaya, jadi istilahnya salam seni budaya buat teman-teman semua yang bahasa Indonesia atau Minang, kita campur ya. Yang saya hormati Ketua Tambu Art Center Dayon, beserta pengurus dan jajarannya, ada Hamzah, ada Ibrahim, ada Legi, Steki, dan kawan. Saya hormati juga udah semua yang dari gunung, yang turun dari gunung, yang dari pasir, dari Bolong, dan adik-adik yang saya banggakan. Mohon izin, sore ini Ambu tidak menggurui siapa-siapa gitu. Cuman diminta oleh Tambo untuk bincang-bincang. Tentu yang datang di sini, yang datang ke sini sore hari ini adalah orang-orang penggiat seni, pelaku seni, mahasiswa seni. Tentu ada hal yang harus selalu kita diskusikan, bicarakan, atau kita coba dalami. Perkenalkan, nama aku Erizal As, bukan AS, memang Erizal As. As itu nama orang tua, jadi kalau sebenarnya Erizal bin As. Tapi nama gue Erizal As. Aku lahir di Padang Panjang ini kebetulan. Masa kecil di sini di kota Padang Panjang ini sampai SMP, sedikit memperkenalkan diri lah ya. Terus tahun 94 melanjutkan sekolah ke SMA Padang, sekolah menengah seni rupa 94 sampai 97. Kebetulan dulu SMS itu 4 tahun, sekarang di periode saya itu 3 tahun pertama, jadi 97 langsung saya mengenal isi Yogyakarta itu dari SMS nih. Tadinya nggak tahu apa soal isi Jogja atau perguruan tinggi seni. Kayaknya tahun 94 tuh belum ada isi Padang Panjang, baru ASKI kayaknya ya, Pak Gayo. Nah dari situ waktu itu kalau nggak salah kita mengenal isi itu ada alumni isi yang pulang gitu ya, acara pulang ke Sumatera Barat, terus kita mengenal isi. Kalau saya nggak salah dulu sempat ditawari sih kuliah di UNP lah, PMDK gitu. Ada berapa orang ya seangkatan, cuman saya dan teman-teman ada 7 orang memilih ingin belajar di Yogyakarta. Akhirnya 97 saya ke Jogja, 97 kuliah sampai 2006, jadi 9 tahun kuliah. 8,5 tahun sih, 8,5 tahun. Masih wisudanya awal 2006. Masih kalah tuh. Tugas akhirnya 96. Gitu, apa ya, di SMSR saya cukup dibilang berprestasi. Ini bukan promosi ya, cuman hanya bercerita, tapi nanti ada poinnya. Saya juga berprestasi ya, kelas 1 langsung juara 2, kelas 2 langsung juara 1, kelas 3 juara 1. Terus ada lomba LKS gitu ya, lomba keterampilan mahasiswa tingkat nasional, saya utusan LKS. Jadi serasa menemukan dunia yang saya senangi dan cukup menguasai. Tapi setelah saya ke Jogja, saya menjadi tidak siapa-siapa gitu. Nah itu poinnya. Saya juara di daerah ini, di sana semuanya juara semua, jago gambar semua. Jadi LKS tadi itu kan ada finalis 20 orang finalis ya. Ada dari SMA Bali, ada SMA Palembang, ada dari Lombok, Surabaya. Nah, pas saya tes isi Jogja 97 itu, semua juga tes isi.
yang 20 orang itu, bayangin aja. Itu kan para finalis yang sudah terpilih setiap provinsi berkumpul sana dan tes juga dengan saya. Semuanya lulus sih. Jadi akhirnya kan satu kelas. Dan ada yang lain-lain juga dari SMA 1. Apalagi SMA 1 Jogja yang banyak banget yang daftar isi. Satu kelas itu ada 35 atau 38. Nah itu cerita. Nah di situlah saya menyadari, bahkan sebelum tes isi pun kami yang anak-anak kita yang dari kampung dari sini lah ya, dari kampung istilahnya, kita ke Jogja. Terus sebelum tes ada bimbingan belajar gitu sebelum tes kan, cuma kebetulan kan di Jogja tuh ada komunitas orang awak kan. Nah jadi kita berkumpul, dibimbing 1 bulan, di gojlok dan diajarkan praktek ya banyaknya. Bisa saya mengatakan kalau seandainya tidak dibimbing waktu itu, mungkin bisa jadi saya nggak lolos isi Jogja. Nah yang tadi ya berprestasi di sini terus kita datang ke daerah, karena saat itu memang entah saya yang kurang ilmu atau memang di sana memang keilmuannya lebih dari kita yang di sini, ketinggalan atau kekurangan. Bukan soal bodoh dan pintar ya, mungkin kita kekurangan informasi, kekurangan ilmu, kurang pengalaman apapun. Nah, makanya Jogja memang bagi saya akhirnya memahami adalah pusat dan ibu kota seni rupa ya, khususnya kalau kita ya. Nah, itu saya akhirnya kuliah di Jogja bertahun-tahun, banyak hal lah yang tadinya melihat seni rupa atau seni itu agak kurang begitu luas menjadi terbuka ya. Setiap orang datang ke Jogja dengan berbagai macam kreativitas yang ditawarkan, berbagai macam karya dan gagasan yang dipresentasikan gitu. Nah, maksud saya bicara begini, orang berlomba-lomba dengan aktif dan penuh semangat, pasti semangat dengan aktif dan bertanggung jawab sekali gitu. Jadi pameran seni rupa saya hanya mengabarkan aja, bukan saya mengatakan gimana di pusat bibliotek. Pameran seni rupa yang seperti ini itu tiap minggu ada di Jogja ini. Bayangkan tiap minggu ada. Bahkan kalau di data senimannya banyak banget di Jogja itu. Ada yang akademis, tiap tahun pastilah kan tamatan isi, ada kampus-kampus yang swasta juga. Ada yang otodidak. Jadi bayangkan dengan begitu tumbuhnya kesenian itu. Nah itu yang mungkin belum kita temukan di kampung kita ini, di kota kita ini. Tapi kan bisa menjadi pemacu atau inspirasi bagi kita semua, karena kalau Jogja itu sekarang menjadi kota seni penuh dengan proses gitu loh, yang saya mau katakan itu. Tidak bisa Jogja tiba-tiba langsung dikenal orang atau tiba-tiba menjadi barometer dari seluruh Indonesia tanpa perjuangan banyak hal dan banyak orang dan banyak peristiwa pasti itu. Saya mengatakan ini karena di sini saya lihat banyak ada mahasiswa yang baru-baru. Tentu kalian, tapi rata-rata ini dari Sumatera semua atau campur ya? Dan dari Medan, Bengkulu. Oke. Jadi itu. Dan saya yakin, saya berkeyakinan lah ya, kalian yang masuk universitas seni atau institut seni
Saya berkeyakinan aja kalian punya ketertarikan lebih kepada seni itu dan seni rupa ini khususnya. Semoga kalian kuliah, belajar, cari pengalaman yang akhirnya bermanfaat bagi kalian sendiri, bagi keluarga kalian juga, bagi ranah kampung halaman ini, bagi negara ini, bagi apapun untuk dunia ini lah gitu. Jadi kuliah itu tidak takaso deka mau disuruh orang tua atau malas-malasan. Tapi gini sih, mungkin malas atau terpaksa karena belum kenal. Kalau kita udah semakin mengenal pilihan kita, mengenal dengan baik, itu akan menyenangi, menyukainya, bahkan memilihnya sebagai pilihan hidup gitu. Nah, jadi mumpung kalian dalam proses pendidikan, cari tahulah seni yang kalian pilih itu seni apa seni itu, seni rupa yang bagaimana. Cari tahulah hulu sampai hilirnya gitu. Dari mana seni rupa itu berasal, kenapa seni rupa itu hadir, bagaimana sejarahnya, bagaimana yang setelah dilalui, bagaimana hilirnya, kemana bermuaranya. Nah itu yang tahu gitu. Entah itu seni lukis, seni patung, seni grafis, seni apapun ya, itu ya, untuk awal kita. Terus 2006 saya tamat. Saat kuliah cukup aktif dari 97 sampai 2006. Tamat. Di saat kuliah saya aktif ikut kompetisi waktu itu banyak sih. Ada Philip Morris, ada Indofood, ada Jakarta apalah gitu. Saya udah coba semua ikut. Masuk finalis sudah senamakan ya. Gitu. Terus tamat kuliah 2006. Dalam kuliah itu juga saya bekerjasama dengan beberapa galeris ya, pameran. Setelah tamat, waktu itu saya main ke tempat si galeris yang terdekat ya. Ditanyain sama orang galeris, kamu ngapain setelah kuliah? Saya banyak pak, mau pameran tunggal nih. Oh iya udah, tahun depan mau pameran tunggal. Ini 2006, 2007 saya pameran tunggal. 2007 pameran tunggal itu saya mulai hitung ya CV, kan bisa kita lihat CV itu ya, pameran-pameran yang udah pernah kita lalui. Ternyata pameran tunggal saya 2007 itu adalah pameran saya yang ke-50. Nah, saya kebetulan aja sih, ini pameran yang ke-50, pameran yang dikurasi ya. Jadi pameran yang saya sebut itu adalah seperti kompetisi. Kalau di kampus itu ada di Natalis gitu ya, tiap tahun ada Lustrus, ada Profesor Afandi, terus ada pameran di luar kampus gitu ya, terus pameran ini ada kampus. Jadi pameran tunggal saya itu adalah pameran saya di 50. Jadi adik-adik bisa membayangkan cukup aktif lah ya, nggak bisa dibilang pemalas juga sih waktu itu. Masih sedang kuliah. Jadi saya kuliah, maka alhamdulillah semester 4 ya kalau nggak salah ya. Ini zamannya berbeda sekali dengan zaman kalian sekarang sebenarnya. Semester 4 itu pertama kali karya saya terjual ya, laku ya. Itu bahagia banget ya, bukan sebuah ukuran sih ya. Tapi saya menyikapinya begini, karya diajak pameran, laku, diapresiasi itu adalah semacam isyarat dari alam gitu loh. Kalau apa yang saya kerjakan itu mendapat perhatian dan apresiasi. Nah, kalian harus sadari step langkah-langkah yang kalian sudah lewati, kalian maknai apa pencapaiannya, apa yang belum. Kalaupun ada kesalahan, salah di mana, mungkin itu harus begitu. Jadi seorang intelektual seni itu. Nah, berjalan
99 waktu itu. 2000 sampai 2003 kalau nggak salah. Itu terus berapa tahun setelah itu baru laku lagi kok. Menjual karya itu sangat susah sekali waktu itu. Mungkin bagi saya mungkin ya, karena masih mahasiswa juga kan kayak kalian lah. Sampai 2003 itu sudah agak mulai lancar. Akhirnya kalau kata dari 2003 itu sampai setelahnya saya bisa hidup mandiri sih dari melukis. Saya sampai kuliah, saya bisa biayai kuliah saya sendiri, saya bisa kontrak rumah sendiri, beli komputer, beli cat sendiri gitu. Jadi saya membuktikan untuk diri saya sendiri juga dan membuktikan pada keluarga. Kan begitu kalau kita masih mahasiswa. Masa seru ya. Saat ini masih aktif dan bisa dibilang seniman yang mempunyai posisi, mereka tuh sudah mengecap semua kompetisi itu. Gitu loh deh. Siapapun seniman yang ada sekarang pasti pernah ikut Primoris. Minimal ini. Nah, karena dari situlah kami dulu mengenal Galeris. Jadi kita hadir di acara pembukaan para finalis itu, situlah kenal Galeris, atau bahkan Galeris yang menghubungi kita saat itu. Dulu belum ada handphone, smartphone ya. Belum ada. Mungkin ada handphone yang masih SMS hitam putih banget ini. Belum populer sekali tuh internet atau email. Namun kita berbeda sih. Coba saya menceritakan begitu dulu perjuangan kita pelaku seni untuk kenal ke wilayah yang lebih luas gitu ya. Nah, begini. Tadi saya cerita saat kuliah. Jadi begini adik-adik ya teman-teman. Akhirnya saya melihat begini, satu kelas saya waktu itu ada 35 atau 38 tadi ya. Akhirnya yang memilih profesi sebagai seniman dan menetap di Jogja itu mungkin cuma 10 orang. Terus akhirnya dalam kelas juga berkurang. Yang mau saya sampaikan tuh gini, kalau kalian, ini kebetulan saya memilih profesi seniman ya, kalau mau jadi melanjutkan sekolah lagi itu mungkin beda lagi metodenya. Kalau mau jadi seniman, kalau bisa di saat kalian kuliah inilah aktifnya gitu loh. Di saat kuliah inilah kalian membuktikan kepada diri kalian sendiri dan kepada keluarga. Dua itu dulu. Karena kalau kalian nggak aktif, tidak menghasilkan manfaat dan hasil dan prestasi di saat kuliah ini, saya akan bisa jamin kalian akan kebingungan setelah menerima ijazah sarjana. Mau jadi apa? Mau kemana? Gitu kan? Pasti akan sampai di persimpangan jalan. Mau melanjutkan sebagai seniman ini, mau pulang kampung, mau menikah, mau jualan, mau ke sawah, mau kemana-mana. Itu persimpangan itu kalau kalian lihat. Memang happy kan pada seremonial wisuda pas. Setelah itu mana-mana seorang kan, kamang ada gue gitu. Gitu loh, itu pasti akan menemukan itu nanti. Kalian akan sampai di titik itu. Nama saya, kalau kalian memang mau aktif di dunia seni rupa ini, aktiflah pameran di komunitas, pameran di kampus, pameran di luar. Apalagi saat sekarang ini sangat terbuka sekali. Akan keilmuan itu akan menentukan bertahan dan setianya kalian memilih profesi ini, gitu. Baru nanti kalau kalian sudah tahu bagaimana seni rupa itu perkembangannya, baik buruknya, manfaatnya, baru akan tumbuh semangat, gitu. Jadi semangat bukan tiba-tiba semangat, nggak mungkin kan. Semangat itu pasti beralasan. Gitu. Tapi tadi saya nggak terlepas. Jadi makanya tadi kalian aktif, minimal kalian tamat kuliah, kalian punya jawaban kepada keluarga. Saya menjadi apa dan menjadi apa, itu penting sekali. Tapi kalau kalian tidak melakukan apa-apa, hanya kuliah terus selesai, isi tugas, dapat nilai, saya yakin akan kebingungan sih nanti kalian setelah tamat gitu. Nah gitu. Jadi sementara itu terus sampai
Setelah tamat saya memilih tinggal di Jogja sampai sekarang, dan alhamdulillah kebetulan memang banyak hal ya. Kebetulan juga kena COVID ini, saya di Jogja nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar kota. Jadi saya Lebaran kemarin, 4 bulan yang lalu saya memutuskan pulang kampung. Sementara ini akhirnya saya pulang kampung, saya bisa agak berlama-lama di kampung halaman. Tapi setiap hari walaupun berlama-lama, saya tetap ingin produktif. Akhirnya saya coba mengkondisikan studio, saya bisa bertemu teman-teman dan keluarga, tapi saya bisa tetap berkarya juga. Akhirnya maka saya ada sore hari ini di sini. Begitu dari singkatnya. Oke, selain kita kenal Bang Erizal ini aktif sebagai berkarya gitu, Bang Erizal ini juga pernah aktif dalam sebuah kelompok seni gitu ya Bang. Bikin dibentuk menjadi Sanggar Sekato. Nah, 97 saya datang ke Jogja. Tiba-tiba tahun 99 kalau salah saya ditunjuk sebagai ketua ketua pelaksana deh. Kebetulan saya ya, jadi waktu itu ada regenerasi lah ya kepengurusan kelompok Sekato itu. Awal dulu Pak Ibrahim itu. 99 akhirnya jadi Sanggar 2000. Saya tidak begitu aktif banget ya di komunitas, karena saya kebetulan agak nyaman di studio sih. Saya selalu gambar aja, bikin tugas berkarya gitu. Sekali saya main gitu. Berjalan 2000, terus akhirnya di 2013 itu ladies Sakato sudah berubah menjadi Sakato Art Community ya, dari Sanggar Sakato terus 2010 menjadi Sakato Art Community. Memang ini pakai bahasa Inggris ya, karena waktu itu mencoba mencoba menginternasional dulu istilahnya. Tapi begini, bukan tanpa alasan ya. Kan karena dunia seni ini juga kita bersentuhan, berkenalan dengan orang-orang internasional ya, orang-orang dari luar Indonesia. Ketika kita mencoba, kamu dari mana? We from we are Sanggar. What is Sanggar? Susah kita menerangkan definisi Sanggar dalam Inggris ya. Akhirnya ya udah art community itu sangat orang udah paham gitu. Oh, art community. Okay. Nah makanya waktu itu kita sepakat untuk mengubah jadi art community agar bisa diterjemahkan aja dengan baik oleh. Karena tentu pasti kalian juga tahu seni rupa ini sangat berkembang di luar sana ya kan. Eropa, Amerika. Nah 2013 tiba-tiba saya diminta dan dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi ketua komunitas. Akhirnya saya menjalankan itu selama 2 periode 6 tahun ya, sampai 2019. Pengalamannya banyak banget lah. Banyaknya begini, kita dunia seni rupa akan agak kewalahan ya untuk fight sendiri, karena bagaimanapun kita juga butuh teman diskusi, teman seperjuangan, teman bertukar pikiran, teman sparring partner lah istilahnya ya. Jadi orang seni ini emang orang seni itu lahir setelah adanya kejenuhan mungkin salah satunya. Jadi orang-orang seni itu kan orang-orang kreatif gitu ya. Orang-orang yang tidak nyaman dengan kondisi yang ada aja, yang mengulang-ulang gitu aja. Terus maksud saya gini, kita aktif di komunitas, di situ kita dapat informasi perkembangan seni. Pameran ini pun juga, pameran itu kan uji publik kata saya, kita itu diuji di publik. Kalau karya kita sudah dipajang di publik, itu hak publik juga mau menguji dan mencaci maki.
Jadi kalau karya-karyanya mereka milik publik, ya sudah itu milik publik. Mau publik mengapresiasi, mau publik suka tidak suka, kalian harus siap. Itu loh konsekuensinya kalau terjun ke ranah yang profesional gitu. Makanya seperti yang saya tahu, saya pernah ke mana tuh, ke Shanghai. Saya datang ke kampus Shanghai University of Fine Art itu. Mereka tuh nggak boleh pameran selama kuliah, selama menjadi mahasiswa tuh nggak boleh, tapi di publik gitu, ladies. Jadi dia pameran di kampus saja, dan lebih ekstrim lagi, mereka nggak boleh bikin karya yang non figuratnya, yang tidak. Jadi mereka nggak boleh karya bebas. Jadi memang harus bikin figur berbentuk. Begitu tuh yang kayak saya tahu waktu itu ya. Jadi karya mahasiswa itu nggak ada yang abstrak. Jadi karyanya emang realis, figuratif, dan objek. Nah gitu. Makanya sebenarnya bisa kita deteksi ya, sebenarnya seniman-seniman kontemporer China pun mayoritas cenderung figuratif. Coba aja lihat. Kalau nggak objek. Jadi bikin giok dari orang apa. Karena memang dari pendidikannya itu dilatih basic yang seperti itu gitu loh. Jadi dia untuk selesai kuliah baru boleh dia mau eksplor lagi, mau mengolah seni seperti apa lagi. Jadi bagi dia basic figuratif, sketsa, drawing, tinta segala macam itu sangat dilatih sedemikian kuatnya gitu. Nah begitu. Cuma kalau di Indonesia kan nggak begitu ya, kita bebas aja. Bahkan kalau di kuliah di Jogja pun juga bebas sih, sampai dulu lukis 4 sudah mulai dibebaskan waktu itu masalah konsep semuanya. Nah itu yang membedakan. Tadi saya ngomong ya, saya ngomong ke sana. Enggak, soal sangga tadi, komunitas itu. Terus itu pertama, jadi kita bisa saling bertukar pikiran. Jadi begini, misalnya nih ya, saya dari Jogja gitu kan. Saya lagi cari dong anak-anak muda yang punya potensial, yang siap tampil di galeris atau di event-event seni. Pasti saya akan bertanya kepada komunitas salah satunya atau ke pak dosen kalian, kan begitu. Saya nggak tahu peta, saya nggak tahu apa-apa. Saya mungkin orang yang dari luar lah ya, pasti nggak akan kenal secara personal dengan baik ya. Nah, dengan bergabung di komunitas, pasti komunitas akan memberikan data dengan baik dan dengan yang namanya data pasti dengan komplit ya, dengan karyanya. Nah, makanya salah satu keuntungannya ya berkomunitas itu adalah tentu ada kesempatan buat kalian eksistensi kalian, menunjukkan keseriusan kalian juga gitu. Bukan tidak mungkin dan bahkan banyak tawaran pameran, kesempatan pameran itu adalah by recommended teman dan teman, bisa jadi loh. Jadi tidak melulu karena kamu keren terus kamu akan pasti dapat tawaran pameran, belum tentu juga. Jadi nggak ada teori baku dalam dunia seni ini. Jadi bisa jadi teman yang yang kasih tahu kita, oh tuh siapa tuh sering berkarya loh, coba aja lihat. Siapa tuh sering berprestasi, jadi gitu. Nah, tentu mungkin zaman sekarang beda ya, bisa kita upload di medsos masing-masing. Cuman komunitas tentu mempunyai garansi dan tanggung jawab untuk memperkenalkan calon seniman. Nah gitu. Jadi nggak ada ruginya lah kalau kalian tuh bergabung di komunitas. Nggak harus di sini maksudnya ya. Saya nggak promo kamu juga sih ya. Maksudnya kalian punya komunitas, kalian berkumpul, bikinlah yang seide, yang kalian sama-sama nyaman. Berapa orang, 5 orang, 10 orang, kembangkan aja. Nah jadi gak ada ruginya, asal jangan berantem aja. Yang penting di komunitas itu lah kita saling berbagi informasi, saling menyemangati juga. Karena memang profesi seni di Indonesia ini agak horor-horor lah ya. Jadi tidak ada jaminan karyamu akan diapresiasi. Tidak ada jaminan juga orang akan memamerkan karya kita juga, atau kamu, kita juga. Itu jaminan memang. Makanya memang jadi seniman tidak populer lah untuk kalangan masyarakat umum ya. Ngapain sih jadi seniman? Bisa hidup jadi seniman?
gimana nanti udah keluarga bisa hidupnya nanti. Tapi itu kata-kata itu lahir karena kurang wawasan aja, gitu loh. Saya berani mengatakan itu. Kata-kata pesimis itu lahir karena kurang ilmu, kurang wawasan, kurang pengetahuan. Jadi makanya kita harus mengenal peta ini dengan baik. Masalah bisa, orang bisa gitu. Kenapa kita nggak bisa? Kita juga, tadi saya lihat apa ya, kita diberi Tuhan tuh adil kok. Dikasih waktu 24 jam buat orang susah dan buat orang sukses. Waktunya sama. Jadi orang sukses itu juga punya waktu 24 jam kok, nggak bisa beli jam jadi 28 jam dulu. Jadi itu kata-kata yang cukup penting kita renungkan. Jadi tapi mungkin zaman sekarang berbeda kali, ladies, bisa aktif di punya medsos lah, bisa. Memang informasi sekarang sangat terbuka tanpa batas ya. Dulu untuk kenal ladies harus ikut kompetisi, harus berkenalan dengan A, B. Sekarang kita mau kenal ladies bisa kita hubungi langsung, bisa direct message atau inbox atau apa. Memang zaman kita berbeda sih. Yang pasti saya mau mengatakan, karena saya di seniman, saya harus yakin bahwa diri saya sendiri. Dunia seni sangat menjanjikan kalau itu diposisikan menjadi profesi. Banyak hal bahkan banyak peluang, banyak arena, banyak sekali di sini. Bahkan ya pastilah di luar sana sangat diapresiasi, sangat difasilitasi oleh negara-negara sendiri gitu. Nah sementara itulah saya menyemangati aja, benar-benar misalnya kalian menjadi mahasiswa, begitu deh. Jadi kan kita mengetahui bahwa Bang Erizal sendiri itu baru pulang dari rantau, dan sekarang kan Bang Erizal udah mulai mengamati gitu ya bagaimana aktivitas seni rupa di sini. Dan menurut Bang Erizal apa sih yang sekiranya penting untuk dihadirkan atau dibenahi gitu? Kurang tahu banyak sih sebenarnya dari saya, karena baru ya. Begini, ini agak serius lah topiknya sedikit ya, lebih agak serius. Galeris, orang lah ya. Orang akan mempercayai kita, memilih kita, mengajak kita pameran, mengapresiasi karya kita. Itu tidak hanya semata-mata produk yang kita bikin. Jadi orang mengajak kita pameran, orang pengen tahu dulu apa aja yang sudah kita kerjakan, seserius apa kalian bekerja, semaksimal apa yang sudah dikerjakan, kesungguh-sungguhan seperti apa, dan sudah berapa tahun bekerja di dunia ini gitu loh. Jadi saya pernah datang ke studio tuh, ada orang dari luar negeri, kamu sudah jadi artis berapa tahun gitu. Malah waktu dia kalau nggak salah dari Prancis ya, di Eropa itu kalau diakui sebagai artis itu sudah bekerja total artis jadi minimal 10 tahun katanya. Kamu bisa bilang artis seniman. Nah jadi profesi ini adalah bukan, kita nggak mesin kok, kita bukan mesin yang mencetak terus gitu. Ini adalah pilihan, pengabdian kepada kesenian. Kalau aku seni rupa, saya mengabdi kepada seni rupa itu dalam esensinya ya. Mengabdi kepada seni rupa, hal-hal seni rupa apa sih yang belum dikerjakan orang, yang belum dilahirkan orang, kan begitu. Terus saya mengerjakan itu. Dalam prosesnya ditawari pameran, dibeli orang karya, bla bla bla, itu kan yang proses aja. Dalam proses pencarian itu gitu. Jadi yang harus dibenahi ya udah, kita harus yakin dengan pilihan ini. Terus konsisten, berkarya terus, menggali terus, tentu bekerja dengan pengetahuan dan keilmuannya ya. Makanya terus kita bekerja, berkarya, uji publik, pameran, balik lagi di studio, gitu deh. Nah itu harus nggak bisa ya nggak ada teorinya berapa tahun, nggak bisa ditarget gitu. Kalau jadi seniman itu nggak bisa ditarget sih, jadi
Biasanya itu sudah memilih, akhirnya berkarya, lupa ya soal kelupaan, ya sudah bekerja aja. Nah, dalam berproses itulah kita mencari dan dapat, ya, mencari kesempatan dan dapat kesempatan, gitu. Jadi tidak dan jadi yang menjadi penting itu adalah proses itu sendiri, bukan tujuannya. Maka ngapain sih tujuannya dipikirin gitu kan? Mending kita berproses aja, mengupgrade sesuai dengan perkembangan itu. Jadi, nah makanya kenapa saya ngomong itu? Saya nggak tahu sih ada berapa studio seniman sih yang ada di Barat Panjang dan Sumatera Barat ini. Saya belum punya data sih, jadi saya nggak tahu juga persoalannya apa. Tapi yang saya tahu di Jogja kita ya begitu aja, minimal punya studio yang bisa diakses oleh sesama seniman lah minimal, atau dunia seni itu sendiri. Tidak harus diakses publik umum sih ya. Ini gunanya untuk, kan ini produk misalnya karya si A gitu. Kalau orang yang detail, orang yang mau berinvestasi ke kita, orang-orang yang mau kerjasama dengan kita, dia nggak percaya dengan produk yang ditawarkan aja. Coba dong lihat studiomu mana gitu. Pasti dia akan cari tahu itu apa aja sih yang kita kerjakan. Nah nanti akan diukur umur kamu udah berapa, prestasimu apa aja yang udah kamu kerjakan. Nah dari sanalah dia akan mengambil poin-poin penilaian kalau dia mau bekerja sama dengan kita atau mau mempromosikan kita, atau kalau mau dalam ranah bisnis, orang mau berinvestasi dengan kita tentu dengan bukan tanpa alasan gitu loh. Nah, jadi semangat kalian, kerja keras kalian, konsisten dengan kalian, resistensinya kalian pun akan satu paket gitu loh. Nah, jadi caranya ya begitu, memilih ini dan terus. Apalagi dengan sedang zaman sekarang sangat terbuka sekali ya, peluang apapun sih. Itu sih Ladies. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, dihimbau kepada tamu undangan yang hadir di diskusi sore hari ini untuk tidak merokok agar kondusifnya dan kenyamanan rekan-rekan kita semua. Sama-sama kita ketahui, Uday Rizal sudah bisa bilang sukses untuk menjadi seorang perupa di Yogyakarta. Apa alasan Uday Rizal belum mau menetap di Sumatera Barat? Kan di era saat ini kalau untuk kolektor udah bisa melihat karya kita dari medsos, udah dipermudah untuk pengiriman karya, udah dipermudah lagi ya Pak, nggak kayak dulu, malah agak sensitif katanya. Jadi itu saja pertanyaan. Untuk penanya kedua disilakan. Untuk pertanyaannya kita dibebaskan, mau bertanya seputar karya atau lebih ke profesi Bang Erizal, Ya, boleh. disilakan. Boleh soal karya atau karir boleh. Boleh disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Bagus Bang dari Baik Bubur. Yang saya mau tanyakan ini seputar karya Bang. Dalam Bang Erizal progres dalam berkarya ini, bagaimana strategi Bang Rizal menjaga konsep sehingga dalam satu karya sehingga karya ini dikatakan selesai gitu Bang. Saya ingin Bang Rizal menjabarkan kepada saya apa yang tengah Abang rasakan untuk itu gitu loh, sehingga Bang Rizal memutuskan karya ini setelah selesai gitu. Itu mungkin itu aja pertanyaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dua dulu ya. Kenapa nggak pulang kampung?
juga bertanya itu sama diri saya sebenarnya. Jujur. Akhirnya bahkan saya 4 bulan di kampung halaman ini, saya merasa saya merasa rugi, dan saya merasa banyak ketinggalan, dan saya merasa terkagum-kagum sendiri sama kamu saya. Itu pertanyaannya juga pertanyaan diri saya sendiri sih. Kenapa saya belum pulang? Mungkin alasannya tidak sesederhana pindah terus pulang gitu sih ya. Memang sih kebetulan dalam proses, kalau masuk ke ranah profesional memang tidak ada kendala lagi yang begitu menghambat pengiriman karya, apalah penjualan atau promosi, sebenarnya enggak. Mungkin sudah garis hidup saya kayak memang di Jawa sampai saat ini sih. Cuma keinginan saya pulang masih ada. Alhamdulillah lah, akhirnya bertemu teman-teman pun menjadi alasan saya salah satunya pulang tinggal di kampung halaman. Itu menjadi pastilah. Saya pikir teman-teman yang di rantau pun juga mikirnya gitu sih. Kenapa saya juga nggak pulang? Mungkin ada tanggung jawab yang lain, atau memang kalau di kampung aku tuh karantau manang dahulu buah balun marantau bujang dahulu di rumah balun. Kalau pulang berarti ini baru di orang rumah, berarti di kampung. Insya Allah kalau emang ada apa ya, kalau Allah merestui, ada sih keinginan untuk pulang itu. Cuman insya Allah sedang dipersiapkan begitu ya. Tapi yang itu persoalan yang tanggung jawab kita bersama sih. Tapi nanti saya juga bertanya itu sama diri saya sebenarnya. Dia belum pulang sekarang bukan semata-mata alasan profesi aja sih. Jadi banyak hal lah pasti ya, keluarga atau apapun. Tapi dia ada pulang gitu. Itu aja. Pertanyaan yang bagus tadi ya. Bagaimana mengatakan karya itu selesai? Tapi tadi ada dua sih kayak pertanyaan. Bagaimana dalam mengelola konsep berkarya gitu ya. Kebetulan saya berkarya memang lahir karya dari gagasannya, dari persoalan-persoalan yang saya senangi pastinya. Minimal saya agak-agak tahu lah ya, atau sok tahu gitu. Yang pasti saya yang hal yang saya nggak tahu pasti nggak akan saya coba gali. Ya apa aja, misalnya kita senang persoalan budaya, persoalan humanity, persoalan apa ya, politik. Jadi begini, bagus. Menjadi seniman itu, bukan menjadi seniman, berkarya, melahirkan karya itu adalah, makanya orang bilang ini karyamu nggak jujur. Nah akhirnya berkarya itu adalah dari dalam diri kita sendiri gitu loh. Jadi mengenali diri itu lebih sangat penting sekali. Hal apa sih yang menjadi terganggu bagi kita hidup ini, yang ingin kita katakan ke dunia ini di saat kita hidup, kan gitu. Kita mau bicara apa di saat hidup? Jadi sudah itu kayak orasi lagi. Jadi mengenali diri lebih, tapi itu butuh proses sih. Bagus mengenali diri itu. Umur juga mempengaruhi sih, saya pikir ya. Saat muda pasti senangnya hal-hal yang apalah. Nanti semakin berumur saya pendalaman akan kehidupan itu akan berbeda-beda. Nah, itu juga dalam prakteknya. Jadi kalau saya analogikan, setiap pemain bola itu bisa di setiap posisi sebenarnya sih. Bisa jadi striker, bisa jadi sayap, tengah, back. Pastilah bisa menggiring bola, bisa menggolkan bola. Tapi kenapa dia memilih jadi striker? Kenapa dia menjadi back? Itu adalah naluri yang paling kuat dia menurut manajernya atau pelatihnya. Nah menurut saya kenapa saya bilang gitu, kita harus mengenali diri potensi terbaik kita itu apa sih gitu. Ya syukur-syukur punya semua ya.
Mungkin dalam seni rupa, kalau visual ada beberapa unsur kan. Seni rupa itu ada garis, ada bidang, ada warna, tekstur, bentuk, gitu kan. Nah kita tuh sensitifnya di mana sih gitu? Kita mahirnya di mana sih kalau gitulah. Kalau mau lebih agak sedikit ini ya, lebih rapi. Mahirnya di mana? Kamu tuh sensitifnya di mana sih gitu? Senang main warna kah? Senang main garis kah? Senang main bentuk kah? Itu coba dikenali dulu. Nah kalau udah, kadang mungkin kita juga nggak tahu kelebihan kita. Makanya berteman, berkomunitas itu saling tahu. Saya juga dulu tahun berapa ya, 2003 ada teman datang di studio, masih mahasiswa yang nyari kamar, tiba-tiba dia datang, garisnya bagus deh, cuma ngomong itu aja. Tetapi itu penting banget pergerakan karya saya setelah itu. Oh iya, kita bakal nggak sadar kelebihan kita itu. Nah makanya kita mesti sering diskusi, apa sih kelebihanku menurutmu gitu. Gak apa-apa, jangan gampang tersinggung lah, apalagi kalian yang akademik jangan gampang tersinggung. Kamu kayaknya nggak kuat figur deh, coba main komposisi deh atau main apa. Ini yang visualnya aja ya. Baru soal gagasan dan konsep itu hal-hal yang dipisahkan dulu. Nah gitu Gus. Jadi kenali dulu lah potensi terbaikmu apa Gus. Jadi back, jadi penyerang, playmaker, jadi kiper bahkan. Semuanya berfungsi bagus loh Gus gitu kan. Itu tadi, kamu sensitif di mana sih? Kamu senang material apa sih? Main olahan cat, olahan kayu, apakah apa dulu? Nah itu coba pelan-pelan dimaknai dengan baik Gus, gitu Gus. Nah soal itu yang pertama, itu soal gagasan. Terus satu lagi begini, yang saya pengen katakan ini cukup penting sih bagi saya. Saya juga baru memahaminya beberapa tahun belakangan. Jangan kita terjebak pada karakter karya gitu. Karakter karya, misalnya kita kenal apa ya, karya Avandi gitu ya, bercolek, dan Van Gogh lah ya, atau Picasso lah gitu ya, siapapun lah. Itu kan karakter yang sudah dilahirkan dia. Sebenarnya saya memahaminya begini, karakter karya adalah gagasan yang diulang-ulang. Jadi sebenarnya awalnya gagasan visual yang diulang-ulang. Kalau seni modern begitu kan, setelah seni modern itu begitu, dia mengulang-ulang itu terus memperjuangkan gagasan satu gaya, satu motif atau satu kalau isinya beda lagi. Kalau gaya ya, misalnya Van Gogh itu mengulang-ulang dari seperti itu sampai begitu, apa bisa apa dan bagi saya itu adalah satu gagasan visual yang diulang-ulang menjadi karakter visual. Kalau saya mengenal itu. Nah, pengulangan itu pasti ada sebabnya. Diulang-ulang apakah kebutuhan tema, apakah kebutuhan market, itu beda hal. Nah, jadi ada sih seniman mengulang-ulangnya beberapa seri tema atau periode biasanya ya. Tapi saya pikir kalau untuk tantangan seni kontemporer ini, sekarang itu tantangannya bukan itu lagi. Tantangannya bukan ulang-ulang, tugasnya bukan ulang-ulang lah. Kita harus mencari hal-hal baru lagi, membantah lagi apa yang telah kita capai itu. Harus begitu tidak seni rupa ini. Jadi kita menciptakan, kita mengulang berapa tema sampai cukup dan puas, sampai cukup menyampaikan gagasan itu dengan baik. Biasanya dipamer tunggalkan. Biasanya setelah pamer tunggal itu biasanya seniman itu harus mencari hal yang baru lagi, atau bukan mencari ya, mengembangkan lah, gitu, memperdalam lagi. Ya, jadi kalau seandainya nanti ada punya dapat gagasan satu gagasan visual, ya pertanyakan juga pada diri, sampai kapan saya akan mengulang-ulang ini? Gitu. Kalau kamu mengulang-ulang sampai mati, berarti kamu nggak kreatif lagi. Berarti kreativitasmu sudah kamu bunuh sendiri. Gitu. Gitu. Kita kan orang-orang kreatif yang selalu berinovasi, eksplorasi kan gitu. Terus kenapa tiba-tiba mendapat satu gagasan kita berhenti dan tidak buat sampai mati kan gitu. Nah, jadi karakter visual adalah gagasan visual yang diulang gitu. Bagi saya gitu. Jadi kalau jadi mengenali diri. Gagasan visual itu yang saya maksud itu begini sih. Kalau boleh saya menjelaskan, gagasan bisa orang menyebutnya ide. Apa ya kayak gagasan visual bisa orang memilih itu menjadi objek dengan maknanya dia sendiri,
Kalau seni modern memang mengulangnya terus menjadi gaya, menjadi style seniman itu begini gitu. Siapapun lah gitu ya, kita nggak usah menyebutkan nama, tapi makanya begitu. Nah, tapi di era kontemporer adalah bagaimana kita membantah gagasan visual kita sendiri. Sebenarnya begitu. Banyak banget lah seniman begitu ya. Bahkan dia tidak mau dikenal dalam satu gagasan aja. Begitu. Jadi seniman bisa mengerjakan berbagai macam. Tiba-tiba dia sekarang bikin landscape, besok sudah kubis-kubis apa lagi. Banyak sih. Nah, tantangan zaman saat ini tuh begitu. Jadi bukan tujuan mencari gagasan visual, bukan tujuan mencari karakter visual ya. Karakter visual itu adalah lahir karena gagasan itu tadi gitu. Pasti beralasan gitu. Nah, alasannya itu kita cari sih Gus. Terus kalau masuk ke kapan sih karya itu selesai, itu juga pertanyaan setiap orang sih Gus. Setiap seniman, makanya penting sekali kapan berhenti Gus. Berhenti itu menjadi hal yang penting bagi si seniman si seniman tadi sebenarnya. Makanya melukis itu bukan bagaimana kamu saat ini ya. Kan contohnya begini, kan bisa aja kita ini dilanjutkan Gus. Nah, persoalan dia kapan dia berhenti, kenapa background menjadi putih aja itu memang keputusan sih Gus. Jadi tidak ada teori yang mengharuskan kapan harus selesai, kapan harus berhenti. Itu memang keputusan personal. Kayak gini Gus, habis bikin kopi lah, gelasnya cukup gede, kopinya berapa? Jadi perkiraan itu Gus, kopinya berapa, airnya berapa, suhu panasnya berapa, pakai gulanya banyak apa enggak? Itu kan personal sekali kan, itu personal banget. Jadi itu keputusan kita sih Gus. Di situ kemerdekaannya gitu seniman itu. Kapan dia berhenti tapi punya alasan yang kuat. Jadi nggak bisa juga bilang ya lamanya gitu sih dia berhenti. Kalau bisa sih kita yang sebagai intelektual seni itu punya, tidak harus dikeren-kerenkan sih Gus, tapi punya alasan yang kuat juga aja sih Gus. Karena ini sudah berhenti karena emang kalau saya lanjutkan bisa jadi akan merusak apa gitu lah Gus. Jadi emang itu jawaban itu akan ditemukan dengan proses Gus. Gak ada teorinya Gus. Fokus berprosesnya terus. Nanti Agus akan menemukan jawaban itu sendiri sih. Gitu. Ya kalau pengalaman saya begitu.